Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petiskar Malang bersama saya Mas Arif. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang luka bakar, yaitu kasus luka bakar. Luka bakar itu apa sih? Luka bakar itu adalah luka yang diakibatkan karena paparan panas, kena sinar matahari mungkin, terkena api, atau terkena bahan kimia yang menyebabkan lapisan kulit yang terluar itu bisa terkelupas. Bahkan kalau grade 3 itu bisa sampai menuju ke kelihatan sampai tulangnya seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih cara perawatan luka bakar ketika pasien itu datang dengan luka bakar, terus gimana sih medisnya apa akan merawat. Tapi sebelumnya kita juga harus antisipasi gimana sih caranya antisipasi supaya ketika kita terkena luka bakar, bagaimana sih cara antisipasinya. Teman-teman kalau seumpama dapat luka bakar ketika teman-teman entah kena api, entah kena minyak, atau entah kena knalpot biasanya, itu sebenarnya paling baik atau paling benar sebenarnya hanya diguyur pakai air dingin yang mengalir sebersih mungkin. Jadi dibersihkan dulu, itulah pertolongan pertamanya. Jadi nggak usah, biasanya kan ada yang dikasih entah mentega, entah odol, entah dikasih pelumas-pelumas yang lain. Itu tidak perlu teman-teman, hanya dibersihkan aja, diguyur dengan air mengalir sampai sudah reda rasa nyerinya. Setelah itu bisa dibawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat untuk menjalani perawatan lukanya. Ini seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pertolongan pertamanya hanya diguyur aja air yang mengalir sampai beberapa menit gitu. Terus kan gimana kalau ada bula-bulanya seperti itu setelah di kasih air yang mengalir? Teman-teman sebenarnya nggak usah kita ya teman-teman, dipecahkan, nggak usah, nggak perlu, karena itulah bentuk proteksi pada kulit. Ketika ada luka bakar itu mengenai kulit, dia pasti akan melembut dan akan membentuk seperti bola-bola, yaitu barriernya. Ditunggu aja, nanti dikasih perawatan dia akan kempes atau meletus sendiri biasanya. Jadi nggak usah kayak dipecahkan sampai dipaksa disobek, itu tidak perlu ya teman-teman. Langsung ke klinik atau perawatan rumah sakit terdekat biar lebih aman. Jadi biar bagus nanti jadinya. Oke, langsung saja untuk gimana sih perawatan luka bakar. Nah, pada kali ini ada pasien seperti ini kasusnya. Luka bakar datang dengan tangan yang kanan itu sudah telapak tangan yang depan punggungnya udah terkelupas, warnanya seperti di atas ya teman-teman. Itu pasien terkena minyak dicampur dengan api portable. Jadi ketika itu dia masak di meja, nggak sengaja terjatuh itu tumpahan minyak plus masih ada apinya. Jadi lukanya seperti itu. Jadi terkelupas. Nah, pada saat itu gimana teman-teman cara perawatannya? Jadi di sini di Petis kan udah melakukan perawatan modern. Jadi pertama-tama ketika kita sudah seperti itu, kita cuci ya teman. Cucinya pakai NS saja karena ada sensasi dinginnya. Beda kalau luka-luka kayak kemarin-kemarin kayak luka tekup atau luka yang lain, bisa dicuci pakai sabun atau pakai air teh yang masih steril. Kalau ini mending pakai ke NS karena kita juga cari sensasi dinginnya karena pasien masih mengalami rasa nyeri. Kalau kita pakai sabun cuci luka pasti juga akan terasa perih. Ketika itu terus disiram pakai air pasti akan terasa perih. Jadi kita amannya kita basahi, guyur pakai NS. Boleh dengan kasa terus didepkan, pelan-pelan ditempel dengan ditekan pelan-pelan itu biar ada sensasi dinginnya. Tapi tetap kita tentukan dengan 3M ya, tetap mencuci, membersihkan, treatment, terus yang terakhir ada memilih balutan, terus akhirnya kita balut. Untuk pertama pasti kita cuci kita pakai NS. Kita guyurkan teman-teman pelan-pelan, setelah itu kita bisa bersihkan pelan-pelan untuk gosok di pinggir-pinggirannya. Setelah itu bila ada kulit-kulit yang mati atau masih tersisa, boleh kita debridement dengan pelan-pelan ya teman-teman. Biasanya masih sangat nyeri sekali. Jadi kita ngambilnya itu dengan perlahan, nggak boleh langsung asal
memakai pinset dengan perlahan. Itu harus pelan-pelan ya teman-teman, supaya tidak ada rasa nyerinya itu memang waktu awal itu masih sakit sekali. Jadi setelah kita bersihkan pelan-pelan, kita amati kalau sudah memakai apa dressingnya teman-teman. Oke, betul, pakai Burnasin Plus. Bisa pakai Burnasin Plus dengan dioleskan. Kita harus mengatur kelembapannya supaya cepat untuk meregenerasi juga. Karena ini tahap pertama itu biasanya masih inflamasi 0 sampai 6 hari. Bahkan kalau penanganannya salah, itu bisa sampai memanjang sampai mingguan juga sampai bulanan. Jadi hati-hati teman-teman, jika luka bakar sekecil apapun kita tetap harus hati-hati. Setelah tadi dioleskan dengan Burnasin Plus, kita bisa pakai memelolin. Jangan pakai kasa langsung menempel untuk yang sekundernya. Kenapa? Itu bisa menggesek kulit-kulit yang baru yang masih merah-merah seperti ini, nanti bisa dapat melukai kulit yang baru itu. Jadi kita baiknya pakai menolin dengan yang beningnya kita tempelkan. Setelah kita tempelkan, kita plester, boleh ditambahin di atasnya melon itu kasa untuk menjaga-jaga biar balutannya kalau nanti ada serus yang keluar atau cairan yang keluar bisa menahan untuk eksudatnya. Setelah itu kita bisa pakai winner plaster, dan ketika kalau dengan kaki biar lebih kuat bisa fiksasi pakai kasa gulung, bisa di kasa gulung. Pada saat itu perawatan di atas ini saya hanya memakai kasa gulung aja. Setelah itu sudah dirapikan, terus lanjut setelah 3 hari. Nah, setelah 3 hari seperti ini teman-teman. Jadi lukanya yang tadi masih ada putih-putihnya sudah hampir full merah. Hampir 100% warnanya merah. Warnanya merah, kita perawatan seperti biasa. Nyeri masih ada tapi jauh berkurang. Mungkin untuk skala nyerinya waktu saya tanya ya di angka 4 sampai 5. Dari pertamanya itu 7, sekarang udah 4 sampai 5. Kalau masih nyeri, boleh ditambahin dengan obat-obat antipiretik atau anti nyeri. Bisa Pamol, bisa Ibuprofen, bisa Evinal, monggo nggak apa-apa untuk menjaga apa rasa nyerinya tetap turun. Setelah itu kita perawatan tetap pakai yang primernya Burnasin Plus, tapi sebelumnya tetap dibersihkan ya teman-teman. Dibersihkan seperti awal pakai NS, kita guyur seperti biasa. Setelah saya guyur, dioleskan, tunggu kering, tetap debridement dulu. Kalau memang ada apa slough atau exudat yang bisa dihilangkan, kalau tidak ya sudah langsung kita oles tipis saja pakai Burnasin Plus. Habis itu tetap teman-teman ya pakai melolin karena sudah membaik, ini sudah warnanya hampir full merah. Jadi kita pakai melolin untuk jaga-jaga tetap kulitnya tetap bagus dan ditutup lagi. Setelah itu perawatan berlanjut setelah 5 hari. Jadi datangnya biasanya 3 hari, ini langsung orangnya karena waktu itu sibuk mengajar, dia 5 hari baru kesini. Setelah 5 hari dibuka sudah seperti ini teman-teman. Walaupun ada seperti kayak bopeng-bopeng tompel-tompelnya itu kita bersihkan. Setelah bersihkan, cuci bersih, tetap memakai Burnasin Plus. Setelah Burnasin Plus tetap kita apa tutup pakai melolin dan bundel pakai kasa. Terus habis itu bisa dibalut pakai kasa gulung juga. Nah, setelah itu pasiennya itu menginginkan perawatan sendiri di rumah, apakah bisa? Tentu saja bisa. Karena kita udah selalu kita edukasi untuk teman-teman kalau sudah membaik bisa melakukan perawatan sendiri di rumah. Tapi dengan pantauan kami perawat di Pedicure. Setelah itu 1 minggu, mungkin 7 sampai 10 hari kemudian eh, beliaunya baru mengecekkan untuk apa fotonya setekar terus sudah seperti ini. Untuk lebarnya sendiri sudah sangat berkurang, dan epitel sudah mau jalan, luka sudah mau nutup juga seperti ini. Terus sebenarnya kalau seperti ini teman-teman, kalau perawatan di pedis itu sudah bisa menggunakan pakai medcoret. Jadi burnasinya sudah dikurangi, nggak pakai, bisa pakai medcoret saja dengan tetap ditutup pakai melolin. Kalau nanti di rumah adanya Bunazin Plus itu tidak apa, tapi tipis saja karena sudah mulai jalan, jadi tipis-tipis untuk apa pemakaian salepnya. Untuk sekundernya tetap memakai melolin dan kasagulung. Kasagulung ya. Terus untuk terakhir ini setelah 1 bulan. Nah,
mungkin 1 bulan lebih, seminggu lah. Ini sudah benar-benar sudah jadi kulit. Mas, ini kok masih ada apa sisanya? Ya, kalau luka bakar itu pasti ada tersisa kayak efek-efeknya luka bakar. Itu apa pasti terjadi, maksudnya bisa kayak kurang baik jadinya karena memang kalau luka bakar itu pasti ada membekasnya. Jadi ada beberapa bekas di bawah dan di telunjuknya. Tapi di bagian yang di bawah ini, di bawah telunjuk itu sudah bagus jadi kulit. Jadi paling enggak sudah kelihatan seperti kulit yang baru yang bagi tumbuh. Ketika seperti ini, terakhir itu perawatannya tetap memakai Burnasin Plus. Terus kalau sudah seperti ini, sudah merah seperti ini, terus jadi kulit terus mau diapain? Kita hanya maintenance saja teman-teman. Bisa pakai Metcovacin merah, hanya diolesin dan tetap ditutup pakai melolin langsung plaster aja sudah cukup. Dan itu di bagian-bagian yang hanya kayak kulitnya itu masih terkelupas, yang lainnya sudah nggak usah, hanya dioles-oles tipis saja, itu sudah nggak apa-apa. Itu maintenance saja setiap 3 hari sekali. Nah begitu teman-teman ya untuk perawatan luka bakar. Luka bakar seperti itu tadi grade 2 bisa, alhamdulillah bisa menutup atau sembuh. Itu bisa kira-kira 4 sampai 5 kali perawatan. Terus maksudnya damage yang terjadi itu enggak begitu besar, akhirnya bisa menutup dengan bagus juga. Jangan lupa tetap menjaga kelembapannya karena moist atau kelembapan itu pada luka itu sangat penting. Nah, begitu ya teman-teman untuk materi kali ini. Untuk itu saya Nas Arif pamit. Semoga kita ketemu di konten-konten perawatan luka selanjutnya. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe, dan tombol lonceng tetap dinyalakan ya teman-teman, supaya dapat informasi-informasi yang lebih lagi pada perawatan luka di Petiscare Malang. Petiscare Malang, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.